Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Imam At-Tirmidzi, Jalan Lingkar, Tuan Kota Busai, alun-alun Bangkinang, yang saya muliakan, yang saya hormati, insyaallah selalu dikenang. Alhamdulillah, masya Allah, belum kita masuk ke pelajaran tapi sudah diterapkan tadi. Kalau itu tak jauh ngaji lah, ala cukup saya. Pemboleh bu, pokoknya tak sudah ngaji sebelum cukup, iya. Nah, baru cara lah. Misi kalau lama tu kau berarti harus cukup dulu lah. Saya kena rumah lepas apa tinggal lah. 7, insyaallah. Pokok malam ke Selasa je, insyaallah. Bismillah taala. Paling lambat bulan depan, insyaallah. Kalau semalam dapat 8 boleh, masya-Allah. Berarti 2 malam 36. Ya, 36. Insyaallah asyik tak lama dah lah. Bismillah taala. Semoga Allah mudahkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa mengajar kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan amal, dengan perkataan, ucapan, dan dengan hati. Hatinya selalu mekar bersemi dengan mensyukuri nikmat. Lisannya selalu tak pernah kering memuji Allah tabaraka wa taala. Dan amalnya selalu membuktikan bahwa nikmat yang diberikan teraplikasi dalam amal-amal soleh yang tak pernah kenal lelah. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan dengan cinta kepadanya Allah kumpulkan kita bersamanya walaupun kita sangat jauh dari amalnya. Mudah-mudahan cinta itu senantiasa menghasilkan kekuatan dan energi untuk senantiasa mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu berbanyaklah selawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan itu menambah kebaikan untuk kita dan semakin bertekad untuk mengikutinya. Ma'asyiral kiram, doa kita juga untuk para orang tua kita, ayah ibu kita, saudara mara, karib kerabat, handai tolan dan sahabat, guru-guru kita, para ulama, buya, umi, ustadz, ustazah, kiai, nyai yang pernah berjasa pada kita.
semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah, ma'unah dan inayah, selalu berada di jalan yang benar dan berakhir dengan husnul khatimah. Yang sudah mendahului kita, semoga Allah limpahkan pahala yang besar untuk mereka. Allah ampuni dosa dan kesilapannya, Allah liputi dengan rahmat dan disinari kuburnya dengan kesalehan amal yang ditinggalkannya. Ma'asyil kiram, khususnya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang malam ini kita belajar melalui kitabnya Riyadhus Shalihin. Bil munasabah, saya juga ketika tadi dapat atau barusan dapat informasi guru kita Dr. Hidayatullah sedang di IGD tadi di Rumah Sakit Prima, tapi belum dapat informasi selanjutnya. Semoga baik-baik saja. Sama-sama kita doakan semoga Allah sembuhkan dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sedang mengidap penyakit pada kesempatan ini. Ma'asyarul kiram, masih dalam bab kasratu turuqil khairi, banyaknya jalan kebaikan. Karena memang kebaikan itulah yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki. Berbuat baik tanda kita orang baik. Membuat orang bahagia tanda kita memang bahagia. Tapi kalau suka bikin orang susah, sebenarnya kita adalah orang susah. Makanya ada orang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Ada pula yang kunci-kunci pembuka keburukan. Semua tindakannya membuat keburukan, membuat orang susah. Tapi ada orang Masya Allah selalu membuka pintu-pintu kebaikan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Karena jalan kebaikan itu lebih banyak daripada jalan keburukan. Makanya miskin orang-orang yang selalu menempuh telah jalan keburukan. Padahal jalan kebaikan terbentang luas di depannya. Tapi subhanallah, semoga kita ditakdirkan menjadi pembuka pintu kebaikan, menyenangkan bukan menyusahkan, mempermudah jangan mempersulit, memakmurkan bukan membubarkan. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Kaum muslimin, al-haditsus tsani, hadis yang kedua dalam bab ini, hadis 118 dari urutan kitab. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, as-tsani, hadis kedua dalam bab ini. An Abi Dzarrin aidan, hadis pertama kemarin juga dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dan juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu tentang jalan kebaikan juga. Nah, ayul amali afdal, amalan apa yang paling utama. Nah, Abu Dzar radhiyallahu anhu nama Jundub ibn Junadah Al-Ghifari, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, dari Bani Ghifar, satu kabilah besar. Nah, beliau datang dari kabilah itu, Al-Ghifari, sehingga saking masyhurnya banyak orang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Padahal Abi Ghifari sebenarnya suku. Nyedombo sono, tapi Al-Ghifari juga. Karena kita orang biasa meletakkan nama suku kita di nama kita. Radhiyallahu anhu, kita sudah sebutkan Abu Dzar adalah sahabat yang dikenal dengan zuhud dan waraknya, sehingga ketika dia meminta kepada Nabi dijadikan sebagai pekerja atau pengumpul zakat waktu itu, Nabi katakan, enggak, kamu ini rajulun dhaif, kamu ini orang yang lemah dalam masalah ini. Apa sebab? Dia lebih cenderung, kalau sempat dia menangani masalah sedekah, ya dia kan suka berlapar, suka puasa, dan suka makannya sedikit, zuhud.
takut nanti orang disuruhnya semua makan sedikit, dipaksanya orang semuanya puasa sunat. Nah, itu masalahnya. Jadi dia bukan lemah imannya, tidak, bukan orangnya tidak baik, orangnya baik sekali, cuman manajemen lain, amal kita lain, manajemen lain. Jadi jangan disamakan kita dengan orang kalau dalam manajemen. Makanya kalau dalam pemerintahan kita tidak lagi berpihak-pihak ke golongan tertentu. Pemerintah itu adalah pengadil, bukan ikut ibarat wasit ikut bermain. Sebab kalau wasit ikut bermain pasti yang menang wasitnya. Yang menang wasitnya. Pas nak gol offside katanya. Kan gimana lagi? Nak gol langsung offside. Enggak jadi gol. Ya, pas di tempat yang dia bela, walaupun offside berkali-kali, enggak bunyi peluitnya. Akhirnya nanti dikeroyok sama tim lain atau supporter tim yang lain. Ya, kalau tukang orangnya mania, orangnya mania seperti yang terjadi di Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu. Apa namanya? Aremania, sehingga jatuh korban ratusan orang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita jangan sampai mania-mania dah. Jangan sampai mania walaupun wasit ikut bermain. Ini wasit ikut bermain, ini indikasi buruk sebenarnya. Ya, akan mengurangi kepercayaan. Apalagi kalau ada ancaman. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Abu Dzar bukan lemah iman, tidak, bukan lemah amal, tapi dia orang zuhud. Disuruh menangani harta fakir miskin, nanti tambah miskin orang dibuatnya. Nanti jadi sering orang ngadu ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ndak kalau BLT ndak turun. Harusnya BLT langsung tunai, jangan dipersulit syaratnya. Ini syaratnya ada berlapis, harus pula antri berlapis-lapis. Dah sampai giliran kita ada juga syarat yang kurang. Jelas? Pas menyempurnakan syarat, waktunya sudah habis pula. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai kamu, sebab kamu ini justru nanti akan mempersulit urusan. Makanya yang ada di front terdepan dalam pelayanan adalah orang-orang bahagia, sehingga bisa menularkan bahagia pada orang lain. Orang-orang yang urusannya selalu memudahkan supaya dia memudahkan orang lain. Orang yang pandai selalu tersenyum supaya setiap bertemu orang tidak langsung bersedih. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita memang subhanallah, ya, kita berada paling depan, awak pula yang paling masam. Tentu orang ke belakang menilai depan aja masam, apalagi yang di belakang. Jadi kadang-kadang makanya subhanallah, kita mewakili dakwah, berada di barisan depan harus terlihat manis, bukan terlihat masam. Karena kalau terlihat masam nanti orang mengira di dalamnya masam. Dan manis pun bilang juga masam, apalagi memang terlambat masam-masam. Jadi ya tahu-tahu, jangan sampai masam. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Allah. Setiap hari, setiap matahari terbit di pagi hari, setiap sulama itu adalah al-udhu, anggota tubuh, atau al-mafsil, yaitu ruas tulang kita. Subhanallah, Allah maha hakim. Dia ciptakannya dalam tubuh kita ini sebanyak 360 ruas. Ya, dihitung oleh para ahli
anatomi memang 360 sebanyak hari dalam setahun dengan bulan qamariyah. Ma'asyarul kiram dirahmati, 360 setiap ruas ini punya kewajiban bersedekah. Punya kewajiban bersedekah. Kenapa tidak kaum muslim? Kalau kita kaji ini, kalau kita bayar seperti kita membayar kepada sesama kita, itu tidak terbayar oleh kita, tidak terbayar. Untuk tulang patah, untuk menyembuhkannya kembali, berapa harus keluar dana? Kadang sampai ratusan juta. Dalam tubuh kita ini, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, miliaran urat atau saraf yang bila kusut beberapa saja, kusut pula pikiran kita, dan mahalnya luar biasa. Oksigen yang Allah siapkan, dan Allah yang memisahkan, masuk O2, keluar CO2, tempatnya sama, tidak bercampur pula. Allah, kalau sudah oksigen ditabung orang yang gratis jadi mahal. Oksigen jadi mahal. Darah yang kita pakai dalam sehari, menurut para ahli, kita membutuhkan sehari itu 80 liter, 80.000 cc. Itu Allah berikan otomatis. Kalau kita nak bayar, saya nak nanya, siapa di antara tuan-tuan yang penghasilannya 80 juta per hari? Tunjuk tanganlah. Biar copet pasang hasil per hari 80 juta. Sebab 1000 cc darah yang di kantong itu, harga kantongnya dengan para petugasnya semuanya tidak kurang dari 1 juta. Siapa yang pernah transfusi darah? Tidak pernah. Dia adalah kodok lah 2 kali selama Indonesia. Di lu tak dah. Orang tahu di Indonesia ke deh. Indonesia memang tahu ada pak. Lah pulang setahun bodoh mak, lah langsung kena rawat di Eka Hospital 2010. Sampai tahun sudah itu kena rawat pula di mana sah? Nah, Ibnu Sina. Sudah itu 2008 boleh lah kau nailah. Hah? Enggak, alun kopi alun. Sudah itu 2020 tambah dokek jarak ya, dari awal 2000 sampai tahun kan, 2010, 2006 sampai boleh, 2000 pan boleh, sudah itu 2020, alah 2 tahun juga akhirnya makanya potong aku ketika pulang dari Jakarta, potong suruh daerah lain besok badan Allah lo kalau lah 2 tahun sekali kono rawat. Itu makanya mau batal kemarin kaji di mana waktu itu mak? Di kampung di kampung terpaksa saya batalkan. Apa sebab? Enggak di pondok. Sudah 3 jadwal sehari itu dari subuh sampai khutbah Jumat. Sudah tolak sudah. Sebab 2 rakaat nanti di pondok. Fauzan dengan Al-Utsaimin. Akhirnya terpaksa dibatalkan sebab lain. Anda risau 4 2 kalau takut dah. Awalnya 4 2, tinggal hampir 2. Tapi nak jalan sebab tahun 2022 masih ada 2 bulan lain. Makanya sebenarnya kemarin ini bulan Ahad kemarin ini saya dipanggil lagi ke Jakarta oleh ketua kami Persatuan Alumni, karena akan ada perhelatan akbar nanti insya Allah di akhir bulan Januari, pertemuan alumni se-Asia Pasifik di Jakarta. Jadi buat ceneko termasuk aja panitia nanti mungkin enggaknya. Jadi dipanggil kemarin untuk rapat di Jakarta di atas Arab Saudi. Tapi karena memikirkan tadi kok masuk
Ampe-ampe dua-dua. Nya formasi ampe-ampe dua-dua kah? Ada kan ampe-ampe wala biyo dah. Wala biyo lah, jadi tak bisa. Jadi kan wala biyo tak bisa masuk, tolong. Oleh sebab itu saya minta izin kemarin dan tambah anak sakit, istri juga sedang kurang sehat. Maksud itulah bertinggal sepokan kan sedang sakit tadi. Oleh sebab itu saya minta izin, semoga tidak direkes nanti. Kadang-kadang ke senior kalau ndak awak patuh kena rekes, karena tugas setuju oleh orang-orang yang tidak mau dipanggil ke Jakarta, bahaya nanti. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Taib. Jadi ini darah itu sehari memerlukan 80 liter dipompakan oleh jantung kita. Luar biasa beratnya kerja jantung itu. Oleh sebab itu jantung itu harus selalu sehat. Dan sehatnya dengan apa? Dengan iman, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan menghilangkan penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, dendam, kesumat, itu harus hilang. Sebab kalau itu bersarang dalam hati, merusak dan menggerogoti, akhirnya nanti kita sesak nafas, serangan jantung, demikian juga himpitan pikiran-pikiran. Oleh sebab itu jangan terlalu banyak berpikir, tapi banyak bekerja. Sebab pemikir tidak terlalu dibutuhkan banyak. Ya, cukup 3 orang aja pemikir Indonesia ini. Selepas itu pekerja. Kau tidak terlalu banyak pemikir. Akhirnya penuh dek badai tawi. Akhirnya seperti kata mendiang tu, lain disuruh, lain nan dibuat. Lain nan dicitong, lain nan qalu. Allah musta'an. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Nah, sulama ruas-ruas jari ini alaihi sedekah, ada sedekah. Alhamdulillah, untung sedekah tidak dalam bentuk piti sodoro. Kalau sampai dalam bentuk piti terbahayang kan. Ya 360 1000 je lah saja. Dah 360 ribu. Tu dikaliin 30 hari sebulan. Kalau angkot 10 juta 8 hari. Ambil metong saya. Tak pun dah pakai gaji sedih tua dia tu dia. 10 juta 8 hari. Gaji awak berapa? 2 juta. Sampai hari. Apa cara bayu. Akhirnya lah puan yang Allah mikir itu. Sedangkan tak jual, awalah puan yang. Tapi alhamdulillah Allah berikan, Nabi tunjukkan sedekahnya ternyata tidak dalam bentuk materi. Banyak sedekah. Inilah buktinya bahwa pintu kebaikan itu sangat banyak. Azan. Apa capek no? Tapi nak apa nak perlu yang panjang kaji malam kau. Nya praktek sudah tadi. Ya praktek sudah. Alah ada tambahan dulu ni. Lah tambah. Lah mendekati. Lah 9 boleh tinggi 6. InsyaAllah sudah azan banyak tu. Berdoa bersama sudah azan InsyaAllah selesai. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله رب العالمين والصلاة kaum muslimin kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Jadi sedekah yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk barang, tapi ada sedekah, maka Nabi jelaskan supaya tidak bertanya-tanya sahabat. Fa kullu tasbihatin sedekah. Maka setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid itu adalah sedekah. Yani mengucapkan subhanallah itu sedekah. Kemudian mengucapkan alhamdulillah sedekah. Hitung satu sedekah. Membaca tahlil satu kali adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Andainya setiap orang setiap hari selalu aktif menunaikan zikir-zikir setelah sholat, zikir-zikir setelah sholat. Kalau 5 waktu kali sholat, tasbih 33 kali 5 berapa? 33 kali 5 17 165 tidak 175 165 kali 5 kali 3 ada tahmidnya, ada insyaallah terbayar. Bahkan ada amal yang kata Nabi SAW untuk untuk meringankan kita, itu seperti di akhir hadis, semua itu terbayar dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi betapa besarnya fadilat sholat duha itu. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Membaca satu la ilaha illallah itu satu sadaqah pula. Wa kullu takbiratin sadaqah. Satu kali takbir adalah sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan orang berbuat yang ma'ruf itu adalah sedekah. Mengajak orang berbuat ma'ruf sedekah. Apa contoh berbuat ma'ruf? Mengajak orang menuntut ilmu, mari kita mengaji, amar ma'ruf. Mengajak orang untuk bertasbih, berzikir, amar ma'ruf. Mengajar orang untuk rajin baca Al-Quran, amar ma'ruf. Mengajar orang untuk membuka pintu-pintu kebaikan, amar ma'ruf. Kemudian wa nahyun anil munkari sadaqah. Mencegah kemungkaran sebenarnya juga sedekah. Kita lihat orang tak mau sholat ke masjid padahal dia sudah balik berakal. Lalu kita katakan, atau kita kan laki-laki tak ke masjid, ini kan mungkar ini. Lalu kita arahkan dia untuk selalu sholat di masjid, sedekah.
Kemudian kita lihat orang berbuat maksiat di tempat terbuka, karena tempat terbuka membuat orang meniru, maka kita pun melakukan nahyun anil munkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tentu saja yang punya kuasa, yang punya yad, yang punya kebijakan, itu yang paling memungkinkan. Sehingga kalau ada taman-taman harus selalu ada razianya. Jangan dibikin lampunya terang apa namanya? Terang temaram atau remang-remang. Karena remang-remang itu selalu bikin yang remang-remang itu selalu membuat segala sesuatunya nampak cantik, nampak indah. Nah, kalau sudah nampak seperti itu, orang cenderung melakukannya. Kemudian tidak jelas siapa orangnya. Makanya bikin taman bagus, tetapi bikin aturan itu lebih bagus. Makanya dibantu bapak-bapak kita di Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan usulan-usulan untuk mencegah kemungkaran di negeri kita. Itu adalah sedekah. Dia siapa yang punya, yang biasa pandai membuat draft aturan misalnya, masukkan secara tertulis, baik individu maupun secara kolektif berjamaah, sehingga dengan demikian mereka meneruskan ke pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah menyambut baik sehingga bisa menjadi aturan yang baik, menjadi negeri serambi Mekah ini. Sebab kita, ya gimana lagi, seorang beriman pasti merasa sakit melihat orang bikin penyakit. Kan namanya kan pekat itu, penyakit masyarakat. Dengar kita orang jual khamar di negeri serambi Mekah. Masa serambi Mekah ada jual khamar? Dengar orang membuka atau jual narkoba di negeri serambi Mekah. Masa serambi Mekah tempat merebaknya narkoba? Lihat pasang muda-mudi yang tidak punya SIM, surat izin menyentuh, surat izin membonceng, surat izin memeluk, mereka melakukannya di depan orang ramai di tepi jalan atau di taman-taman. Masa di serambi Mekah ada orang berbuat maksiat dengan mudah? Ini nahyun al-munkar, ini adalah sedekah. Ini semakin banyak maksiat, semakin banyak kesempatan untuk bersedekah. Tapi sedekah yang paling baik itu kan sedekah mencegah kemungkaran, itu yang paling berat. Orang melakukan sesuatu yang tidak syariatkan di rumah Allah, lalu kita cegah, itu sedekah. Itu sedekah. Karena ini kemungkaran. Bahkan iblis lebih senang kepada kemungkaran ini daripada maksiat yang murni. Ia membuat sesuatu yang tidak disyariatkan di rumah Allah. Berarti kan kita sudah melanggar adab di rumah Allah. Ini rumah Allah, harus dilakukan sesuatu yang diinginkan Allah, dan Allah tidak suka amaliyah yang diada-adakan. Buktinya dia talak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian daripadanya, maka ditolak. Lalu kita melihat itu, kita cegah, itu sedekah. Dan sebaliknya, yang membela itu pembawa bendera kemungkaran. Kalau bisa juga yang seperti ini dinasihati atau disuruh berhenti. Apa sebab? Karena dia bawa penyakit ke masyarakat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nah menasihati ini, memberikan pelajaran ini adalah sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah. Mengajarkan orang yang jahil, dia tidak tahu hukumnya, lalu dia ikuti, lalu kita ajarkan. Yang namanya mengajar itu harus sabar. Yang namanya mengajar itu harus telaten. Yang namanya mengajar itu harus hikmah. Maka itu juga sedekah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika dia mengajar
muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi di Mesir dalam suatu masalah. Lama tak paham, diulang 40 kali tak paham juga dia. Akhirnya jengkel murid, bukan guru yang jengkel. Coba muridnya yang jengkel. Coba. Akhirnya lari dia, tinggalkan majelis. Imam Syafi'i rahimahullah, ya kalau seperti kita hari ini, apa hilangnya dia nak koil ada majawang kan itu enggak. Dia datang karena dia berharap ilmu ini nanti disebarkan oleh muridnya ini. Sebab nasab yang paling panjang itu adalah ilmu. Nasab yang paling panjang itu adalah ilmu. Berkat ilmunya lah Imam Syafi'i sampai ke sini. Berkat ilmunya lah Imam An-Nawawi sampai ke sini. Berkat ilmunya Imam At-Tirmizi sampai ke sini. Kerabat mereka dah dilupakan sekarang. Ya, sudah mati semuanya. Ilmunya yang masih hidup. Oleh sebab itu, kita harus ambil bagian, harus punya bagian dalam mengembangkan ilmu. Walaupun tak tersebut nama, tetapi tak pernah luput dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selama masih dimanfaatkan, selama masih digunakan, pahalanya Allah tidak akan abaikan. Karena catatan itu mandalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang menjadi penunjuk kebaikan, menjadi penyebab kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakan. Dan alhamdulillah yang mengerjakan jangan risau, tak dikurangi bagiannya. Karena di sisi Allah itu banyak. Kalau kita kalau memang anggaran kita terbatas. Ya kadang ada kawan kadang tak umum kawan lain kan. Apa sebab? Nya anggaran 20 jutanya. Bo kawan kau dapat awak tinggi 10. Tambah lo kawan lain tinggi 5. Itu 5 bo pur kotor pur laborasi tinggi mati lah. Akhirnya antok-antok je seorang. Ini mahasiswa pun ada. Mahasiswa sama lolo, sama makan, sama masak, antok-antok je pe seorang. Itulah sudah mengurus la abi masuk mengurus la kalau begininya bosa benda ke ya kawan. Ada beasiswa petang di buku bupatinya. Bila mulai ada lati ai kau kan kinangnya. Lati ai nya ka kinang mengurus. Sudah tang kinang lu makan semua. Kayak kawan lu masak lu makan tapi tidak diberitahu dia. Tu bila terakhir cakola rentemo lah terakhir ikonya. Sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Ya labio katu bo. Sabu indah. Jadi saya datang pejabat singgah di situ. Lati gai pulanya muli-uli. Lapai pejabat do sabu indah. Potong datang gubernur komai. Apa nak sabuin? Tadilah. Akhirnya lapai bo. Bila tu rano tinggal, lapai cakonya. Lapai bosa sabun ada. Jadi penutup pintu-pintu kebaikan tu ada. Memang ada orang yang berbakat yang seperti itu. Allahumma musta'an. Sedangkan ada orang yang berbakat membuka pintu-pintu kebaikan, menutup pintu-pintu keburukan. Tapi ada orang yang memang spesialis menutup, bukan spesialis membuka. Menutup pintu kebaikan dan membuka pintu keburukan. Ada spesialisnya memang. Semoga Allah SWT sehatkan siapapun yang punya penyakit seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu Nabi katakan wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan semua sedekah tadi cukup dibayar dengan salat 2 rakaat di waktu duha. Di sini ulama mengistinbat bahwa salat duha itu disunnahkan setiap hari. Karena sedekah kita mesti dibayar setiap hari dan pembayarnya adalah salat duha. Masya Allah. Jadi dari hadis ini dipahami oleh ulama bahwasanya salat duha itu dianjurkan setiap hari. Kapan waktunya? Sejak terbit matahari sepenggalahan bahasa kitanya. Topik basurnya dah
penggalahan. Artinya tahu gak galas itu, nampaknya lah dia tegala tuh. Itu namanya, itu lebih kurang 15 menit sampai 20 menit sejak sejak terbitnya matahari. Jadi dari terbitnya sekitar 15 sampai 20 menit. Oleh sebab itu dianjurkan untuk salat syuruk itu jangan pas berbunyi apa namanya, belnya, karena itu disetting terbitnya matahari, bukan disetting waktu duha. Oleh sebab dianjurkan untuk salat menunggu dulu sekitar 13 menit 15 menit setelah berbunyinya itu. Setelah berbunyinya apa? Karena itu alarm itu dihidupkan atau jadwal yang ada itu adalah berdasarkan terbitnya matahari. Kan terbit bunyi, iya. Makanya sebagian masjid membuat syuruk isyraq. Syuruk isyraq. Padahal samurnya, ya, sama dengan dalam kaji tasawufnya, ai insan, ada manusia, ada insannya. Manusia bahasa awak, insan bahasa Arab. Itu aja bezonya. Pernah tutur ngaji itunya, nyala sampai ke derajat insan dunia. Kalau dulu awak kau bawa sampai derajat manusia. Jadi memang awak dulu lo anggo lah kan. Nah, bawa masuk ke darun bahasa Arab, nah insan mah manusia aja, arti kesannya. Ya. Lah sekolah darun butantu, masuk insan artinya manusia aja. Ada lo ngaji atau disuruh insan lo lebih tinggi pada manusia. Qasan innal insana lafi khusr, manusia merugi. Jadi Allah musta'an. Jadi banyak istilah-istilah yang dibuat-buat orang kadang tanpa ilmu. Allah musta'an. Akhirnya termasuk angguk ketika tidak berilmu kita termasuk angguk. Tapi ketika dak datang ilmu tak semanggeleng. Ketika nggeleng tengok apa ngeleng kan? Wangi ke apa dia menggeleng. Memang ilmu itu yang bisa membuat kita menggeleng dari kesalahan, ya, ngangguk pada kebenaran. Oleh sebab itu maka syaitan sangat anti pada majlis ilmu. Syaitan sangat anti pada majlis ilmu. Dan sayangnya kadang syaitan jin itu berkawan pula ya manusia. Memang Al-Quran mengatakan, kami jadikan bagi para nabi itu syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan jin dan manusia, untuk memalingkan orang dari majelis-majelis ilmu yang disampaikan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Semoga kita termasuk tidak berkawan dengan syaitan-syaitan jin tersebut. Mereka tidak anti dengan majelis-majelis yang tidak mendatangkan ilmu, tidak anti. Makanya tidak ada pembubaran majelis zikir, belum ada pembubarannya. Ya, buatlah zikir misalnya Ridan Permai berzikir, tidak ada pembubaran. Jadi kalau majelis ilmu banyak persekusinya. Karena apa? Ilmu itu membuat kita berani untuk menggeleng ketika tidak benar, dan berani mengangguk dan mengikuti ketika benar. Hanya ilmu. Oleh sebab itu syaitan takut kepada yang seperti ini. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, nah waktu duha yang terbaik adalah menjelang zuhur. Ya, menjelang zuhur. Sekitar 1/4 jam menjelang zuhur itu adalah waktu yang terbaik. Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Ya, salatnya orang yang banyak bertobat itu adalah ketika panas terik matahari. Dan kalau tidak memungkinkan, maka laksanakan di saat yang memungkinkan. Sebagian kita punya waktu di awal waktu duha. Selepas itu kita sudah jadi abdi negara. Ya, ada yang bekerja atau sebagai karyawan swasta yang tidak punya waktu kecuali
di waktu yang awal tadi, maka laksanakan di waktu itu. Beruntung kalau kita bekerja dengan orang yang memberikan kebebasan, yaitu apalagi kalau mereka menganjurkan di jam 11 kalian silakan pergi sholat duha misalnya, saya beri waktu 1/4 jam misalnya, atau setengah jam. Di belo saya milan sekali ya. Kalau coneko yang itu mantap bos go. Ya, mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala memberi kesempatan itu. Dan setengah jam yang hilang dari masa kerja itu mungkin Allah ganti dengan hasil kerja satu tahun. Karena Allah SWT mengatakan, Nabi mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita korbankan setengah jam untuk karyawan kita, untuk menghadap Rabb Allah Tabaraka wa Ta'ala, insya Allah Allah berkahi. Ini teruji kaum muslimin. Pernah di suatu kajian di bulan Ramadan, ada kajian subuh dan mengaji mondoinya. Mondo. Tentu sogannya kalau nak pergi motong. Biasa orang pergi motong bila sebelum subuh, iya. Kalau salah sawung. Iya, salatnya subuh saja, ada kajian mondo, pergi kajian. Salat mondoannya pergi. Akhirnya apabila pergi, hanya mondo panjang loh kajian. Iya. Uang kultumnya kuliah 7 menit. Inya kultum kuliah terserah antum. Jadi sejam. Ya, jam 7 baru selesai. Neng orang salat boleh kan? Sudah itu pergi motong. Subhanallah, yang pergi sebelum subuh itu, yang salat di jalan atau salat di perjalanan atau di kebunnya, selesai jam 11, sekarang berangkat baru jam 7, selesai juga jam 11 kurang. Barakah. Copet longkar dari Allah Ta'ala. Copet pisau. Mungkin banyak itu kayu, dah ambil orang kan, itu urusan lain. Yang jelas selesai kerja pada waktu yang sama, padahal sudah terlambat berapa jam? Sekitar 2 jam. Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi kaum muslimin, kita bukan hanya menghitung waktu, tapi menghitung keberkahan waktu tadi. Berapa banyak Imam An-Nawawi rahimahullah, umurnya tidak panjang, tetapi yang ditinggalkannya daftar buku yang panjang. Kita aja belajar kepada beliau tidak selesai. Ya, Yesua diminta ada datuk oleh kitab Al-Majmu' itu ya, anda mah. Al-Um al-Surasai tabangkalai, tiba-tiba Al-Majmu' lah minta dijamak pula. Jadi entahlah tu tabila tak terjadi tu ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan salat duha, dan kalau tidak bisa di akhir, di awal. Pokoknya setiap hari bisa mengganti sedekah yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai sebagai sedekah untuk anggota ruas-ruas tulang kita yang 360 tersebut. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Itu tu punya lah. Man ansari ilallah. Dibahas kini jo? Kini dibahas? Itu jam apa saudara? Sudah. Nanti buat judul, tolong catat mak. Iya. Nah, catat nanti insyaallah. Nantilah tu ya. Insyaallah. Ini pertanyaan, bagaimana seharusnya batas masjid dengan kuburan? Apakah dinding masjid itu sudah cukup menjadi batasnya? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Memang kalau bisa lah mati, jangan menyusahkan orang hidup. Kalau sudah meninggal, upayakan jangan menyusahkan orang hidup. Ini yang pertama.
Jadi kalau nak berwasiat, ya tanyakan dulu ke ahlinya, boleh nak wasiat ini atau tidak. Sebab kalau sempat tidak ada satupun masalah yang keluar dari jalur utama, kecuali mesti ada perbedaan pendapat ulama. Akhirnya kalau sudah berbeda, yang satu merasa ini yang benar, yang satu merasa ini yang benar. Pernah terjadi di Pekanbaru, enggak usah sebutlah tempatnya di mana. Enggak usah lah, nanti tonton cari pula melalui Sherlock nanti ya. Jadi jemaah sudah ngaji, dan yang mewakafkan tanah untuk masjid itu sudah sakit-sakitan. Beliau pernah berwasiat, besok kalau saya meninggal tolong dikuburkan di depan mihrab. Nak ledong jo tahu yang abang. Jadi kan ini kaum muslimin dan muslimat tidak pernah yang seperti ini, kecuali dia orang yang memang tidak berilmu. Apa gunanya dengan abang? Salatnya lihat. Kalau sampai kalau atole jawab salat ya, tambah tak tolok dak kamu saji. Atuk tu datang ke tu salat, apalagi salat subuh. Jadi kaum muslimin muslim akhirnya diterima ini oleh pengurus lama. Jadi RW lo, kau sadinya sudah itu. Hanya memang kalau jadi kaum muslimin jadi RW. Nah, pengurus baru ini karena sudah mengaji, dia tahu dia hukum masalah masjid dan kuburan harus dijauhkan, harus dipisahkan. Nah, tentu menghadapi ini kan polemik. Ini datuk ini dah mulai sakit-sakit, dah tua, harus diselesaikan sebelum dia mati. Akhirnya atas musyawarah kemudian minta saran dari para ustaz. Kita sarankan bahwa adakan pendekatan persuasif dengan ilmu. Datang ke bapak itu, jelaskan dengan ilmu. Nabi SAW melarang kita sholat ke kuburan. Jadi kalau sudah diletak depan mihrab, otomatis sholat ke kuburan. Akhirnya dengan penjelasan sebagian ustaz yang ikut datang mendampingi, bapak tu siap menerima, termasuk anak-anaknya. Akhirnya masuk angin pula, sampai berita ke Pak RW tadi. Nampaknya Pak RW. Nah, sampai berita ke Pak RW tadi. Merasa beliau pernah jadi pengurus, tentu merasa ada sisa-sisa kekuasaan di masjid. Saya yang terima dulu wasiat itu. Akhirnya dia provokasi masyarakat untuk merebut kembali masjid. Akhirnya demo lah mereka. Ya, demo merebut kembali masjid. Tujuannya apa? Hanya satu, untuk meluluskan wasiat yang tadi, supaya bapak tu dikubur di depan mihrab. Setelah masjid direbut, akhirnya memang mati pula bapak tu. Nah, sampai sekarang dikuburkanlah di depan mihrab itu. Akhirnya lama masjid itu boleh katakan tidak berorang, sebab yang dah ngaji tentu tidak mau lagi sholat di situ. Ya kan sudah tahu kan hukumnya. Ya, pasti orang kalau dah ngaji tidak mau lagi berbuat kecuali sesuai ilmu. Akhirnya terjadi pula semacam intimidasi di PRW itu. Apa kalian tidak mau ngaji kami?
Ini sabuk yang dikaji tidak ilmu tapi lemu. Jadi oleh sebab itu kemudian bukan yang diterapkan, hanya sekedar untuk diperdengarkan. Jadi kalian punya ustaz, kami punya ustaz pula. Itulah masalahnya. Akhirnya ditanya, lagi ustaz ini tidak apa-apa juga. Tidak ada masjid di dunia kok kecuali depan ada kubur. Iyalah so ya. Kan iya enggak? Cukup sampai ke Mekah pasti bos aja kuburan. Iya dah. Ke Masjid Tirmizi, sikon ada kuburan tau, coba antang tali sampai ke Mekah. Pasti akan ada kuburan di depannya. Inilah hujjah yang dipakai oleh ustaz yang membolehkan tadi. Lalu pertanyaannya, Nabi ketika melarang solat di kuburan atau membuat masjid di dalam pekuburan, tidak tentu jadi Nabi mosong di depan tak ada kuburan. Tidak tentu kecil, Hah? Tentu kan? Kecuali antum bilang Rasulullah jahil. Nauzubillah, thumma nauzubillah, nauzubillah. Nabi tahu itu bahwa tidak ada masjid kecuali di depannya ada kuburan, tapi yang dimaksud oleh beliau adalah kuburan yang di depan masjid itu sendiri, yang berapa langsung. Jelas? Jadi memang karena pekerjaan ya para kaum muslimin yang dulu yang membolehkan, akhirnya tidak sedikit masjid memang di tengah kuburan. Saya pernah di suatu tempat di Malaysia, waktu baca istri berobat, awak necak anak nengoklah solat Jumat kan, pergi solat Jumat, Masya Allah, pas tengah kuburan bono musaji, muka belakang kiri kanan kemudian pagau, memang di dalam kuburan musaji. Tahu cara rumah? Akhirnya kami kembali tidak jadi solat. Awak musafir boleh tidak Jumat, padahal tidak kena jauh. Kalau di sana kan jauh-jauh musaji kan. Tak ada doket. Alhamdulillah lihat doket-doket musajid. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, yang seperti ini pasti ada yang membolehkan. Pasti ada yang membolehkan. Kan badindiang musajid dunia. Kan badindiang. Yang kedua, hujah tadi bahwa tidak satu pun masjid kecuali di depannya ada kuburan. Akhirnya larangan Nabi SAW yang begitu jelas kabur kembali, menjadi kabur kembali, sehingga dengan demikian asal labadin yang musaji berarti sudah jadi pembatas, walaupunnya di tengah pekuburan diam. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, apakah cukup dinding sebagai pembatas atau tidak? Ini kembali ke masalah, ini tanah kuburan atau bukan? Kalau dia tanahnya tanah kuburan, lalu ada masjid, walaupun di dinding, tidak cukup sebagai pembatasnya. Maka harus dikeluarkan dari karangan atau dari pekarangan kuburan tadi. Nah, cara mengeluarkannya seperti yang disebut oleh para ulama adalah dengan membuat jalan di antara tanah tersebut atau membuat tembok yang memisahkan tanah kuburan dengan tanah masjid. Ini kaum muslimin dan muslimat, kalau awak orang kita pindahkan kuburan untuk buat jalan, tidak ada khilaf dah, boleh kan ya? Ya enggak? Misalnya ada jalan, contoh di dulu kami di Morawai kan ada kuburan dekat Darun tu, kan buat jalan kini, kan ada penentangan dah, kan tak ada, untuk jalan rumah kepentingan orang ramai. Tapi kalau asabin pindang kuburan tu buat musaji, Allah baca tu boleh aja. Subhanallah. Memang godang lah setan situ. Nabi SAW ketika akan membangun Masjid Nabawi, di situ ada kuburan kaum musyrikin.
Karena memang sebelumnya ada orang Islam dan tentu kuburan orang musyrikin. Apa yang dilakukan Nabi? Dibongkar dan dipindahkan. Itu tanda bahwa tidak boleh menyatu orang mati dengan orang masjid. Untuk orang mati itu orang hidup. Makanya kalau lay duit le datang pun saja. Kalau orang mati jangan datang je le. Takut kami dah. Makanya masjid ini lingkungan untuk orang hidup. Orang mati di kuburan, maka komunitasnya harus dipisahkan. Kalau dikaji hikmah-hikmahnya kenapa kuburan mesti dijauhkan dari tempat ibadah. Ma'asyiral kiram, tentu mungkin masih ingat bahwasanya Nabi di awal-awal Islam melarang ziarah kubur. Apa sebab dilarang? Ini mau godaan kuburan dong. Kuburan yang paling banyak menyesatkan umat. Bukan umat kita aja, umat-umat dahulu sesat gara-gara mengultuskan orang yang di kuburan. Dan akan ada terus yang mengkeramatkan kuburan. Sampai-sampai melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi kuburan. Ada hadis larangan? Ada. Tapi harus guna otaknya. Jangan langsung ditemonya punya Nabi itu harus gunakan pikiran, dicerna dulu. Jangan tekstual sekali. Jadi sehingga maknanya kalau mau qasidnya pergi menyembah kubur ya tidak boleh. Tapi kalau sekedar pergi ziarah aja nya boleh. Tapi siapa nya boleh? Nabi nyebut la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan melakukan perjalanan ibadah kecuali ketiga masjid. Jelas sekali. Tapi ada lagi orang-orang yang mencoba mendatangkan subuhat dengan dalil juga. Karena kalau tidak ada dalil, tidak subuhat nomor. Ya kalau tidak ada dalilnya, tidak subuhat namanya. Cuman apa? Cuman dalil yang tidak benar dipakai untuk masalah yang bukan itu dalilnya. Contoh, orang nak menghalalkan musik, dalilnya apa? Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Adanya bintang-bintang menimbulkan keindahan. Allah suka keindahan. Musik adalah suara indah. Kemana-mana. Karena dalil. Subhanallah, inilah ilmu cocok logi. Dan kita memang suka ilmu cocok logi ini. Itu mantap. Tidak bisa di ulama dahulu jadi dalil lah kisah bisa. Harusnya dia kembali ke hadis-hadis tentang musik. Kemudian definisikan musik itu apa. Sampai orang sebagian mengatakan ya ulama atau Nabi tidak mengharamkan alat katanya. Subhanallah, sejelas itu al-ma'azib. Jamak ma'azib. Ma'azib itu alat gesek. Lalu dia katakannya bukan alat, tetapi mengharamkan suara yang ditimbulkannya. Lalu kemudian mau dikemanakan fatwa Imam Nawawi yang jelas imamnya mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan alat musik tidak boleh rizkan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh diwakafkan. Kadang nak buat elok kan wakaflah alat. Dan taubat kini ustaznya, tapi nak wakafkan gitar dan masjid Tirmizi. Nah, le pandai lah awak tu lagu-lagu religi. Anak buka selawat apa kan selawat apa namanya? La haula wala quwwata. Jadi dalil yang tidak tepat, tapi bagi yang tak berilmu tentu terpaksa ganggu-ganggu. Apalagi sesuai pula jasa salewa hilang patut dia dekat tujuh.
Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT, dalil yang ada 8 dalil tentang haramnya musik jelas dalam hadis saja. 5 diantaranya sahih, 2 hasan, 1 dhaif tentang haramnya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, termasuk dalam masalah kita ini, maka kalau perkarangan kuburan, maka harus dipisah, tidak cukup ini jelas. Kalau seandainya itu perangan masjid, tiba-tiba dibuat kuburan di situ, kuburannya harus dipindahkan, karena dia yang pendatang baru. Pada Nabi aja nak bikin masjid, yang pendatang lama pun dipindahkan, karena masjid itu untuk komunitas orang hidup. Komunitas orang hidup. Kemudian selanjutnya berkubur dekat masjid, ya, bikin orang bingung. Nak doa masuk masjid didahulukan atau doa assalamualaikum ahlan diyar. Kuburan. Oleh sebab itu biarkan orang mati di komunitasnya. Kemudian ada kecenderungan di tempat kita bikin kuburan pribadi, ya, pribadi, karena tanahnya luas. Mohon maaf ya, bukan mengatakan tidak boleh, karena hak kita nak dikuburkan di mana kan itu hak kita, di tanah kita silakan. Cuman menurut saya, hemat saya rugi. Apa sebab? Orang lewat di situ tidak tahu itu kuburan, sah? Tidak tahu dia kuburan, sehingga ketika lewat gitu aja. Kadang mohon maaf tak apa-apa, balau gulai kan pas lewat situ gila, atau babanta depan tanah itu kadangnya. Tapi kalau seandainya dia ada di kuburan umum, orang ketika lewat pasti berdoa. Masuk dia kena doakan. Kalau di situ tidak dapat doa. Kemudian kalau dia nak kunjungan sama yang lain-lain yang sudah mati, terlalu jauh baginya, berat. Kalau tidak ada yang jemput, payah pergi. Makanya kumpulkan komunitas sesama mereka. Itu lebih baik. Sebab kita kan tidak para nabi kita. Kalau nabi memang dikuburkan di tempat mereka wafat. Sebagian berhujjah dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini qiyas ma'al fariq, yaitu mengkiaskan 2 hal yang berbeda. Nabi itu dikuburkan di tempat dia wafat. Yang kedua, menjadi Masjid Nabawi perluasan sebelah timur ditentang oleh ulama. Ada sebagian pembisiknya. Jadi apa yang terjadi sekarang? Dulu juga sudah ada pembisik dan pembusuk itu. Pembisik yang menjadi pembusuk. Mereka tidak setuju perluasan bagian timur. Sebab apa? Akan menjadikan orang yang sholat di bagian itu sholat di belakang makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jelas? Tetapi karena yang berkuasa Khalifah Bani Umayyah waktu itu, Al-Malik bin Marwan, dia tetap melaksanakan perluasan itu. Oleh sebab itu, sehingga menjadi sesuatu yang tak bisa dielakkan lagi. Maka mereka menyiasati dengan membuat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipisahkan dengan 3 lapis dinding. 3 lapis dinding. Jadi masalahnya kuburan Nabi tidak bisa dipindahkan. Tidak bisa dipindahkan. Yang kedua, antara yang sholat dengan kuburan Nabi itu ada jalan pekarangan kan. Kemudian juga sudah dipagar, yang artinya kalau antum masih ragu misalnya, jangan sholat sekitar situ, sholat di Raudhah. Nah, makanya hukumnya tidak sama. Karena Nabi alaihissalam hukumnya khusus, maka berlaku aturan khusus. Itu pun kuburan Nabi itu sudah sering nak dicuri orang jasadnya, tapi selalu Allah bukakan. Ya, Allah bukakan rahasia itu. Yahudi pernah menggali dari bawah tanah,
Ya, sudah hampir sampai, akhirnya diketahui. Ada orang Syiah yang juga menyogok waktu itu seorang khalifah yang lemah. Memang yang lemah-lemah ini mudah disogok oleh khalifah. Akhirnya khalifah perintahkan, atau gubernur Madinah waktu itu di abad-abad pertengahan lah, dia perintahkan penjaganya untuk kalau nanti malam ada orang yang masuk, bukakan pintu, biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Akhirnya dia mulai sedih karena dia dapat berita yang menyogok itu orang Syiah. Akhirnya dia berdoa, semoga Allah SWT membuat keputusannya. Dan diceritakan bahwa orang-orang itu ketika mau sampai ke kuburan Nabi SAW, tiba-tiba terbuka tanah itu, tiba-tiba membuka dan mereka semuanya jatuh ke dalam. Jadi Syekh mengatakan bahwa suara mereka memekik terdengar jelas sampai akhirnya hilang, kemudian kembali bertahun. Berarti kuburan jadi boleh ya? Itu bongkarnya Masjid Nabawi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka jatuh ke perut bumi, entah berapa jauhnya ke bawah kita tidak tahu. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hukum kuburan Nabi berbeda dengan kuburan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Tapi awak mengarahkan mayat itu apakah rawatib masih bisa atau Gimana tak? kan sholat zuhur Sudah salat zuhur atau? kan ada rawatib, Aa, tapi awak menyalatkan mayat ini aa, masih bisa rawatib atau enggak? sudah itu. Belum bisa. Nah, boleh. Ada. Kalau misalnya mayat langsung masjid mau bertanggungan tidak, Nah, misalnya kebetulan mayat ada dalam mati hmm. salat Ustaz membiarkan. Hah? Jadi berarti kalau mayat Tidak tahu. Saya tidak tahu. Kan saya tidak tahu dalil yang melarang. Allah alam. Harus setuju? Apa? Ya dah. Nah, seperti ini atau ada orang sudah mayat dalam masjid tak boleh lagi salat. Sejak kami belajar dulu sudah kami ketahui itu. Cuman apa dalilnya saya tidak tahu atau saya lupa. Tu wak cik je kini? Hah? Ya, tidak bau lu jak setu kejadian lah. Nah, selalu ada. Nak solat bau. Nak solat dah apa? Nanti lah dulu. Ya lah, lebih topik dah tak tentu hukum lah. Nah, nanti kita baca ulang li insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.